bonsai ini menjadi sebuah penghibur. Hasil karya ini kita buat sendiri sehingga ada kepuasan. Yang belum tumbuh sekarang sudah mulai berbentuk. Pohon kelapa pun demikian. Kemudian ada mesin tinggi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi bersama channel Rudi Gunawan Official di sini. Di kesempatan ini saya di kesempatan kedua ini yaitu melanjutkan yang sana ke tempat rekan saya, yaitu Pak Periansa, salah satu kreator, kolektor serta hobi bonsai yang Anda lihat di belakang ini. Dan sekian lama saya sudah tidak sempat untuk berkunjung ke sini karena di musim pandemi seperti ini, dan ternyata banyak sekali perubahan yang terdapat di sini. Nanti kita akan liput ya, keliling. Dan alhamdulillah di sebelah sana Pak Periansa sudah ada menunggu kedatangan saya, jadi kita langsung menuju ke beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Iya, tampaknya di musim pandemi seperti ini karena kegiatan di sekitar rumah saja ya, badan agak sedikit bertambah di hari ini. Gimana Pak Ferry? Amin. Yang jelas terima kasih dalam suasana nggak boleh kena garis-garis ini lagi, kita tidak menjadikan suatu hambatan, tetapi kita menjadikan sebuah motivasi untuk bergerak, kemudian membuat sesuatu karya yang berarti khususnya kepada diri sendiri. Jadi antaranya ini bukan merupakan sebuah bonsai-bonsai yang pilihan, tetapi bagaimana saya memilih bonsai-bonsai ini menjadi sebuah penghibur. Ketika topik orang sibuk dengan topik permasalahan, kita mari berkreasi dengan kayu-kayu yang kelihatan mati, kemudian kelapa-kelapa yang kita buat sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah inspirasi. Disitulah seni yang akan muncul. Dan menurut saya memang ini salah satu kegiatan yang memang sangat pas dilakukan di musim pandemi seperti ini. Dan terlebih apalagi kalau kita tingkatkan lagi kajian kita, ini bukan satu hal yang ini, karena juga di samping dia punya nilai seni yang sangat tinggi, juga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi pula. Nah, Pak Ferry, sejauh ini kira-kira Anda mengoleksi ataupun membuat banyak macam bonsai, ada bonsai kelapa, ada bonsai beringin, ada serut, ada asam, bahkan ada seruni ya. Ini kira-kira untuk konsumsi sendiri atau memang ada pesanan atau ya kira-kira seperti apa? Sekarang ini adalah bagaimana untuk puasa, di mana memanfaatkan ruang taman kecil ini dibuat sehingga indah. Jadi sehingga rumahku adalah surgaku. Ini bagaimana kita menata sebuah rumah ini, kita tidak menikmati hanya semata-mata, tapi kita dimuati oleh sekeluarga besar. Tapi kalau untuk ukur dengan dinasti, memang tidak terukur. Kalau misalnya ketika orang mengatakan ini berapa, sehingga tidak ada harga. Karena takarannya adalah peruntukan hati. Tapi tidak ini kalau cocok. Ya itulah memang artinya kita tidak munafik dengan masalah itu. Kalau misalnya cocok dengan sesuai apa yang kita sudah melakukan, artinya di sini kita bukan menjual karena uang, tapi kita menjual karena ya istilahnya ada kawan, kemudian ya ada partisipasinya. Artinya kita bisa memahami posisi kawan yang sama hobinya dengan kita, namun dia tidak punya kesempatan punya kita mereka ingin, sehingga mungkin ada keinginan untuk ya katakanlah sekedar untuk menginginkan, ya tidak untuk kemungkinan. Dasarnya adalah itu tadi beranjak dari hobi yang sama. Oke, Pak Ferry, saya kira-kira sudah berapa bulan dari pertama itu aktivitas resepsi Ananda kita ini berapa bulan? Lebih kurang sudah mencapai 6
sampai 7 bulan. 7 bulan. Nah, artinya dengan rentang waktu yang 6 bulan tadi saja banyak sekali perubahan. Pak Beri, bisa diceritakan deh, kira-kira proses dari mulai pemilihan cikal bakal untuk pembentukan, perawatan, mana yang paling susah, atau bisa jelaskan tahapan-tahapannya, pemilihan, pembuatan sampai perawatan? Sebenarnya untuk memilih misalnya memilih bibit, karena kita tidak memilih bibit di sini, karena bagaimana supaya kita kayu yang kira-kira memang akan dibuang kembali, yang akan kita gunakan sedemikian rupa sehingga menjadi itu yang nilai seni sangat luar biasa. Tapi kalau memang itu adalah merupakan memang sudah bagus, kemudian kita modif lagi, nah itu memang barang sudah bagus, artinya barang sudah jadi. Nah, bangsa misalnya kelapa itu hanya sekedar untuk dari bastok kemudian dan tumbuh. Kalau kita tidak membuat sedemikian rupa, ya hanya ya kelapa bernilai Rp1.000 per istilahnya per biji. Tapi setelah kita tumbuh, kita bentuk demikian, nilainya sangat luar biasa. Itulah dengan sedikit sentuhan nilai art atau seni itu akan membuat nilai sesuatu itu jadi berlipat-lipat dari segi harga, dari segi nilai dan lain sebagainya. Dan saya termasuk seperti yang saya katakan di awal dahulu bahwa saya yang termasuk yang mengidolakan, ya, karena memang hidup itu berproses, dan saat ini memang saya belum ada halaman yang seluas ini. Namun ini satu cita-cita saya setelah insya Allah apabila Allah memberikan, saya ingin sekali ini mempunyai tempat yang asli seperti ini, dengan memiliki air dan juga dengan berbagai macam tanaman. Saya rasa ini sangat mendukung sekali, terutama untuk rumah ini adalah tempat berkumpul, ya, tempat berkumpul keluarga, ya. Artinya seharian kita beraktivitas saat kembali ke rumah dengan suasana seperti ini, saya rasa yang namanya seperti yang seperti Bapak bilang tadi itu, rumah Sultanado, rumah integrasi. Itu bukan satu hal yang menurut saya yang tidak mendasar kalau kita menciptakan. Ini salah satu wujud kita menciptakan kenyamanan di rumah agar suasana rumah itu dengan lingkungan yang asli seperti ini otomatis hidup dan nyaman gitu. Ya. Begitu mungkin Pak Beri, ya. Jelas, artinya memang pada akhirnya kita hidup ini bagaimana mencari sebuah keamanan dan kenyamanan. Ya, konsep dari aman dan nyaman itu sejak baru sangat luas sekali. Tidak bisa kita hanya sekedar nyaman di atas lindungan, bukan, tetapi nyaman di sini hati tenang, bukan masalah istilahnya nyamanan uang banyak, tidak merupakan satu jaminan. Bangsa ini kita membuat sebuah bentuk dan bangsa perlu kesabaran, perlu ketelitian, sehingga proses membuat kita lebih dewasa mengambil sebuah sikap untuk mencapai sebuah apa yang kita inginkan. Dan perubahan itu adalah merupakan sesuatu yang memang pasti, tapi yang pasti itu adalah merupakan perubahan itu yang pasti lah. Saya sangat setuju poinnya. Mungkin secara tidak langsung saya tangkap dari apa yang Pak Beri ungkapkan di situ. Keseharian yang kita lakukan di lingkungan sekolah, di mana itu diamati langsung, dilihat terutama oleh anak kita, itu secara tidak langsung kita sudah melakukan proses transfer pengetahuan, proses transfer ilmu. Artinya semua yang Bapak lakukan di sini, dari segi artnya itu luar biasa, dari segi nilai bisnisnya juga, itu bukan satu hal yang ini. Artinya itu pun secara tidak langsung, menurut saya Bapak dengan melaksanakan hobi ini banyak hal yang sudah secara tidak langsung Bapak transfer dengan anak-anak. Gitu kira-kira mungkin ya Pak Beri, ya? Ya, betul. Artinya semua bukan hanya kepada anak-anak, bagaimana cara pindah, sehingga kita bertukar ilmu, mudah-mudahan itu adalah sesuatu. Baik, Pak Beri, ini karena tadi rencananya dari jam 4 saya di sini, namun karena jam ini
mempunyai niat khusus itu bertemu dengan bujang di rumah, jadi agak telat. Maksud saya ini sebelum kita cuaca beranjak sore, saya ingin mutar-mutar melihat suasana di sini dan sedikit perubahan yang kayak ini yang mungkin Pak Ferry bisa jelaskan karena banyak sekali perubahan yang ada di sini. Oh, boleh silakan Pak Ferry. ya, oke ya. Misalnya saja ini belum begitu berbunga. Sekarang kita sudah mulai proses, sudah mulai berkembang. Kemudian ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang kuning, cuman belum berbunga semua ini. Dan kemudian ada juga di sini ketika waktu itu ini ada pohon beringin yang belum tumbuh, sekarang sudah mulai berbentuk. Pohon kelapa pun demikian. Kemudian ada sintigi. Waktu itu sintigi ini masih liar, kalau sekarang sudah mulai berbentuk sehingga bentuknya sudah mulai, tapi belum maksimal ini. Termasuk juga ini ada pohon beringin. Beringin ini waktu kemarin itu masih medianya tanah saja, sekarang sudah di atas karang sehingga kita tampak di sini seakan-akan hidupnya kayu ini di atas karang di tengah lautan. Tapi cuman ini medianya adalah tanah. Ada nanti di situ medianya yang kita buat adalah memang di lingkarannya adalah air. Jadi medianya air, kemudian karang. Nah di situ kan kita lihat di situ. Jadi pemirsa, ini media ini tidak mesti harus tanah, tetapi bisa saja media ini kita ganti dengan air. Jadi air bisa saja. Nah, kemudian ini waktu 6 bulan yang lewat ini yang kecil ini dulu seperti ini besarnya. Nah dan kemudian kita potong untuk lebih kerdil lagi, maka akan kecil seperti ini jadinya. Dia akan lebih imut, lebih kecil terlihatlah ini. Nah, yang aslinya tadinya begini. Nanti suatu ketika ini sudah membesar, maka ini akan kita kecilkan. Karena kalau bonsai itu kelihatan besar, waduh kelihatannya kurang antik. Sehingga akan kita buat seimut ini. Itu. Dan kemudian ini juga demikian, sikas ini dulu belum tertanam di sini. Sehingga kita buat, nah sikas ini seakan-akan dia menggantung di atas bebatuan. Yaitu batuan ini sehingga seakan-akan memang dia di atas gunung. Ya, ini dipatahkan apa aslinya kan ke atas ini Pak ya, Ferry? Aslinya ke atas ini, sehingga kita taruh di atas, dia batangnya ke bawah sehingga dia ke atas begini. Sehingga seakan-akan dia, nah kalau istilah kebun saya ini ada air terjun. Berapa lama proses? Kalau ini belum berapa lama, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saya pasang di sini, pindahkan dari pot sehingga dibuat sedemikian rupa. Nah untuk membuat sebuah seperti ini tentu kita perlu pemikiran yang memang bukan hanya sekedar untuk bangun tidur, tetapi merupakan pemikiran-pemikiran bagaimana ini supaya terbentuk dilihat demikian itu. Artinya semua jenis ataupun varian tanaman bisa kita kondisikan unik dengan satu catatan, yaitu tadi seperti halnya ini kan baru melihat saya, biasanya ini ditanam tegak lurus ke atas. Nah ini tidur. Oh tidur. Lihat begini nanti dia akan membentuk. Nah dia persis kayak iya. Gitu. Kemudian di situ apa artinya ini juga yang sebelah sini ini juga baru kita hampir sama dengan waktu motong ini. Nah ini juga udah kering, tadinya tinggi besar begini. Nah kemudian kita potong. Kita tambahkan di sini, dan kemudian ada kamboja di sini, kemudian di sini ada juga pikasnya. Nah kemudian inilah yang akan membentuk seakan-akan ini adalah merupakan sebuah gunung cadas di posisi ini tanah, sehingga mereka ini hidup di atas cadas. Disitulah letaknya. Di sini ini berkisar di antara 2-3 bulan bersama ini dipotong dan sebagainya, sehingga lebih akan kelihatan ini. Nanti setelah ini tumbuh maka akarnya akan terlihat guntai ke bawah. Tapi di situ kita rapikan semuanya. Luar biasa ini. Ya ini baru sebagian kecil, belum di sana udah kita lihat belum mulai berbunga. Karena ini baru penataan ketika waktu posisi suasana yang dan sangat pas ya di kala musim pandemik seperti ini, di mana proses pembelajaran di sekolah ataupun Pak Ferry juga kan mengampu rekan-rekan mahasiswa itu dilakukan daring. Ini artinya relatif punya banyak waktu ya untuk meluangkan merawat ataupun meng-create bonsai ataupun tanaman unik seperti ini ya Pak Ferry ya. Oh iya benar itu, dan juga supaya kita tidak merasa jenuh, merasa terkurung, merasa sengsara. Mari kita suasana itu kita buat
untuk semaksimal mungkin menghasilkan sebuah seni-seni yang kita inginkan, sehingga pola pikir kita tetap berkembang, suasana tetap sejuk, sehingga kita COVID ini bukan sebuah kesalahan yang besar yang harus kita pikirkan, tetapi karya yang harus kita ke depan itu adalah merupakan hal yang besar. Iya, aku setuju. Tetap berkarya ya Tetap intinya. berkarya Siap. intinya. Ya, kita ke sebelah sana Pak Ferry. Wah, ini barisan kelapa yang perpaduan warna kuning dan hijau ini luar biasa. Ini baru juga Pak Ferry ini ya. Oh iya, ya memang sebenarnya di 6 bulan yang lalu memang sudah ada, tapi belum terbentuk begini. Nah, ini adalah merupakan bagian sebuah proses. Ketika dari polybag kita pindahkan ke pot, tapi tidak semata-mata langsung kita pindahkan, tetapi justru kita kasih ini dulu kain supaya nanti akar itu tidak langsung dikena matahari, sehingga ketika keluar dari polybag langsung masuk ke matahari, kemungkinan dia akan layu dan mati. Sehingga kita tutup dulu berkisar ya 2-3 bulan. Ketika dia sudah mapan akar, dia sudah ke bawah, ini nanti adalah karang, nanti kita ganti potnya itu yang lebih ceper lagi, sehingga akan terlihatlah akarnya ini dia di atas posisi karang ini. Nah, juga kita lihat di sini. Nah, ini pohon kelapanya di atas karang. Ini kemudian ada kamboja, di situ ada kemudian ada beringinnya. Nah, kemudian ini adalah itu apa pohon ya? sikas. Pohon sikas ini mengapa ini ada posisi ini? Karena daunnya barusan dipotong, kira-kira lebih kurang 3 hari yang lewat saya potong, karena kalau tidak dipotong maka tumbuh dari daun sikas ini dia akan lebih panjang dan tidak menunjukkan kerdil. Jadi jangan supaya langsung panjang, kita sudah potong nanti sehingga lebih kecil seperti yang kita lihat di sana tadi. Iya. Juga hidupnya kita buat miring begini. Nah, ini adalah karang-karang cadas-cadas yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, akar-akar dan sebagainya. Ini juga demikian sikasnya. Nah inilah yang kelapa itu prosesnya tidak bisa kita langsung hantam matahari, maka dia akan mati dan layu. Nah, ini proses ini pembelajaran yang memang tidak serta-merta langsung pakai bim salabim. Kita diulang lagi karena ini sebuah proses ini yang saya lakukan seringkali. Kenapa mati rupanya setelah kita dari polybag kita masukkan langsung kena matahari, lama-kelamaan dia akan mati. Nggak bisa ya, karena masih terlalu, kalau bahasa ini masih mulu lah istilahnya. Ya, masih terlalu muda, ya. Iya. Baru proses, nah pelan-pelan kita buka, biarkan terus, buka di sore hari nanti potnya karena ini agak tinggi kita ganti pot yang ceper sehingga tampaklah akarnya ini memang betul-betul di akar sekarang. Iya. Luar biasa. Oke. Satu lagi Pak Ferry. Iya. Saya melihat ini kan tentunya sebagai kayak seperti media ini di bawah ini penyangga ini. Saya rupanya saya pas lihat di belakang tadi semuanya Bapak produksi sendiri ya. Artinya buat sendiri ya? Ya benar. Nah inilah hasil karya ini kita buat sendiri sehingga ada kepuasan. Supaya seperti apa bentuknya, kalau misalnya ukuran seperti apa, sehingga kita tahu. Sehingga kalau semua pot yang ada di sini sekarang kita ngambil di laut, kita mendesain sendiri saja. Jadi ada kepuasan, seni ini adalah merupakan hasil karya. Karena kita bagaimana menghargai seni kita sendiri, ya harus dari kita dulu, jangan dari orang lain. Siap. Itu yang harus kita paling tidak ya kita pelajari. Dan pelajaran itu memang perlu pengorbanan. Iya. Tidak serta-merta pakai bim salabim, perlu proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Proses hasil itu penting, jauh lebih penting adalah sebuah proses. Waduh, ini ilmu baru bagi saya, pengetahuan baru di kesempatan sore hari ini. Luar biasa Pak Ferry. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan pemirsa sekalian untuk sekedar belajar ataupun melihat koleksi-koleksi bonsai Pak Ferry yang cukup luar biasa. Bahkan beberapa kawan di tayangan saya itu mengatakan bahwa ini narasumbernya luar biasa.
Nah, itu harapan saya mudah-mudahan apa hal-hal yang positif yang kita berikan pada semuanya ini bisa memberikan pengayaan ataupun minimal memberikan suatu motivasi bahwa di musim pandemik seperti ini kita tidak boleh lantas hanyut bersedih dan sebagainya, namun tetap berbuat. Betul itu. Oh iya, satu lagi Bung Budi. Kita bisa lihat di sana yang tadi katakan medianya tidak boleh hanya sekedar tanah saja, tapi ada air, boleh kita lihat? Boleh, di sana boleh. ada? Siap. Oke. Ya, Nak. Oke. Pemirsa, ini yang saya sampaikan tadi itu bahwa media ini bisa saja media tanah, bisa juga air. Nah, ini kita lihat ini medianya adalah air. Ada kelapa yang sudah siap dan kemudian ini di sini, kemudian ada beringin, kemudian juga ada anggrek. Ya tergantung dengan kita tanaman apa yang harus kita taruh di situ, sama dengan yang di situ. Cuman saja medianya ini adalah air. Ini berkisar yang sudah saya taruh media air ini sekitar 2-3 bulan. Ternyata mereka ini tidak layu. Jadi ketika kita sulit untuk mengambil tanah, boleh pakai media air saja. Tapi harus ada data sekarang, jangan langsung media air bisa kita taruh saja. Tapi kalau ini hanya sekedar untuk untuk pembibitan boleh. Tetapi kalau kita ambil harus di atas sekarang supaya lebih menarik. Nah ini kelapa. Nah kelapa ini seakan-akan di atas sekarang. Nah ini ada anggrek ini juga nanti akan berkembang. Nah ini adalah medianya kalau air, apalagi rekan-rekan yang memang suka dengan misalnya ikan cupang, ikan apa yang kecil-kecil. Nah bisa kita taruh, ini adalah media ini kita buat sedemikian rupa dengan pot yang agak besar, kemudian di dalamnya kita buat ada ikan yang memang tahan ketika air ini tidak berjalan. Iya. Dan sekaligus ini supaya tidak ada jintik nyamuk dan bersihkan. Gitu. Luar biasa. Berarti ini cikal bakal pengembangan ke depan bisa dipadukan dengan hobi ikan ya dan lain sebagainya. Unik sekali. Oke. Cukup Pak Peri karena terima kasih. Terima kasih ya.